Mengenai tugas S401 Kode S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Nah, di sini kami akan menjelaskan kode yang saya bikin pada partikel T07 yaitu generik, pada T07 disjoint. Pada tugas kali ini, Anda akan melakukan analisis kebalikan terhadap studi kasus akademik simulator serta mengembangkan sebuah fitur tambahan. Taking yaitu akademi dari 1 search point. Bila diperhatikan, terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator yakni robustness. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam operasional kegiatan akademik, 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester regular, odd dan even, dan sebuah semester antara short. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh kumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, TAS, dan ICP. Namun, pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan TAS. Setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai akhir dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka koalisi dapat mengajukan secara pelaksanaan perkuliahan course history mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa enrollment yang mengikutinya beserta prestasi grade yang diraihnya. Where is the disjoint? Pada studi sebelumnya, belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dengan periode pelaksanaannya. Pada suatu semester di suatu tahun akademik, serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah studi dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil odd pada tahun akademik 2021 dan 2022 diampu oleh GPS dan TAS. Tahun akademik mendatang, mata kuliah ini masih dibuka namun bisa saja oleh pengampun yang berbeda. Perhatikan solusi Anda. Pada solusi yang baik, seharusnya situasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. What should be checked? Berikut adalah daftar operasi yang diperlukan pada solusi. Pertama, menambahkan data dosen, lektor. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang kedua, menambah data mahasiswa, iaitu student. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Ketika menampilkan data mahasiswa secara rinci, student detail, fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang keempat, menambahkan data mata kuliah, course. Fitur ini telah dikembangkan namun perlu dilakukan perubahan, yakni dengan tidak menyatakan tahun akademik, semester pelaksanaan, serta dosen pengampu. Yang kelima, menambahkan data periode pelaksanaan perkuliahan, course opening. Sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawapan dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini.
Yang keenam, menambahkan data pengambilan mata kuliah enrollment. Fitur ini telah dikembangkan sebelumnya, namun perlu dilakukan perubahan relasi. Sebelumnya, relasi dilakukan dengan mata kuliah course, kini dengan periode pelaksanaan perkuliahan course opening. Yang ketujuh, pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah grading. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang ke-8, pemberian nilai remedial pada pengambilan mata kuliah remedial. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Yang terakhir atau ke-9 yaitu satu fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan sejarah pelaksanaan mata kuliah course history. Yang pertama, new course checks-nya. Terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Kini sebuah mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni kode mata kuliah, code, nama mata kuliah, name, kredit, maka kredit, dan nilai minimum, passing grade. Dengan demikian, format masukan yang diperlukan menjadi course add, course code, course name, kredit, passing grade. New course opening new. Berikutnya, Anda perlu mengembangkan fitur untuk menambahkan data periode pembukaan mata kuliah. Sebuah periode mata kuliah dapat direpresentasikan dengan atribut kolom mata kuliah, course code, tahun akademik pelaksanaan, academic year, semester, serta daftar dosen pengampil, lecture list. Berikut adalah format masukan yang diberikan: course open, course code, academic year, semester, lecture list. Perlu diperhatikan bahawa pada dosen pengampil ditulis dalam bentuk inisial dan dapat saja terdiri dari beberapa inisial untuk mata kuliah yang diampil bersama. Inisial dosen yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Pembukaan mata kuliah course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah, course, dan dosen lektur terkait sudah terlebih dahulu terdaftar di dalam simulator. Course history new. Fitur ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Berikut adalah format perintah yang diberikan: course history, course code. Lalu perhatikan contoh berikut. Berikut inputannya. Dan outputnya begini. Silakan untuk menganalisis output di atas untuk menemukan perubahan-perubahan format keluaran dari solusi. Reporting. Lakukan pertemuan dengan pihak Anda untuk mendiskusikan persoalan dan pengembangan solusi. Rekaman dari pertemuan tersebut menjadi bagian dari artefak tugas yang harus dikumpulkan. Durasi rekaman minimal 30 menit. Presentasikan pekerjaan Anda dalam sebuah video. Pada presentasi, jabarkan solusi Anda kelas per kelas. Berikan rasional dari setiap implementasi yang Anda hasilkan, serta berikan argumen mengapa pilihan implementasi Anda merupakan pilihan terbaik. Yang ketiga, menjabarkan alih eksekusi dari solusi Anda. Yang keempat, demonstrasikan pekerjaan Anda. Yang kelima, menunjukkan hasil yang Anda peroleh dari GitHub Classroom. Yang keenam, sebutkan kendala yang dihadapi dalam pengerjaan tugas hari ini. Semakin tajam argumen dan perjalanan Anda, semakin mudah penilaian dilakukan. Kriteria video presentasi, full screen, paspor terlihat, suara jernih dan dapat dengan jelas terdengar. Posting video Anda di YouTube, di Chat Not for Kids dengan visibility unleashed. Submission, SSC Academic Model, SSC Academic Diaper. Yang terakhir, challenge TXT. How to submit, please see YouTube. Di sini kami sudah membacakan soalnya. Berikut saya akan menjelaskan kode yang kami bikin pada model dan diaper.
Yang pertama, saya akan menjelaskan pada course Java. Di mana itu di dalam course Java ini terdapat Patch Academic Model, import Java util, list, import Java util list. Patch Academic Model itu menentukan bahwa kelas ini berada dalam Patch Academic Model, biasanya untuk pengelompokan model atau data. Import Java util list dan list itu digunakan untuk menyimpan banyak objek lektur dalam bentuk list. Kalau di sini ada public course-nya itu mendefinisikan kelasnya itu bernama course. Itu bersifat publik dan bisa diakses dari page lainnya. Kalau ada di sini private string code, private string name, private integer credit, private string passing grade, private list lektur. Di sini saya akan menjelaskannya di code itu kode mata kuliah. Lalu name-nya itu nama mata kuliah. Kredit itu jumlah SKS. Passing grade itu nilai minimum untuk lulus. Lektur itu daftar dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut. Semua dibuat secara privat agar mengikuti prinsip encapsulation. Data tidak bisa diakses langsung dari luar. Di sini ada public code, string name, target credit, string passing grade, list code, list name, list credit, list passing grade, list lecture. Sama dengan new list. Konstruktornya itu dipanggil cut object dibikin. Mengisi nilai awal untuk kode mata nama SKS passing grade. Lecture itu diinisialisasikan sebagai list kosong. Kalau di sini saya bikin getter metodenya itu public string get code, public string get name, public integer get credit, lalu public string get passing grade. Itu digunakan untuk mengambil nilai si atribut. Tidak ada setter, berarti data tidak bisa diubah setelah dibuat atau semi-immutable. Kalau di sini kita bikin metode untuk dosennya itu public void lecture baru this lecture add yang berarti menambahkan objek lecture ke dalam list. Berarti satu mata kuliah itu bisa memiliki lebih dari satu dosen. Lalu gini saya bikin public this lecture get lecture yaitu lecture yang berarti mengembalikan daftar dosen. Dan pakai metode to string override public string to string return code tambah name tambah credit tambah passing grade, yaitu mengubah objek menjadi string. Maka format outputnya itu nanti diminta kode nama SKS passing grade. Kesimpulannya ini, kelas course ini berfungsi sebagai model data mata kuliah, menyimpan informasi penting tentang course, mendukung relasi dengan banyak dosen, manajemen sederhana, menggunakan prinsip OOP, encapsulation, object composition. Course memiliki lektur. Di sini saya akan menjelaskan pada course opening Java, yang dimana itu tetap kita bikin Patch Academic Model, import Java util list. Di sini ada public class course opening, yang dimana ini kelas ini berbeda dengan key course. Bedanya itu di course itu informasinya tetap kode nama SKI, sedangkan course opening itu informasinya dinamis, dibuka kapan, semester apa, dan siapa dosennya. Jadi relasinya itu satu course itu bisa punya banyak course opening. Kalau di sini ada di sini kayak bikin paper string course code, paper string academic year, paper string semester, paper list lecture, paper string initial. Course code-nya itu kode mata kuliah. Relasinya itu ke course. Akademi yaitu tahun akademinya. Semester yaitu semester, ganjil atau genap. Lektur itu daftar dosen yang mengajar di pembukaan ini. Inisial itu kemungkinan inisial kelas.
dan kode uniknya. Di sini saya bikin konstruktornya itu public course opening, string call, course code, string academia, string semester, list lecture, baru di lecture sampai ke next to string initial. Nah, di sini saya bikin digunakan untuk membuat objek course opening. Jadi semua atributnya itu langsung diisi pada saat objek dibuat. Berbeda dengan course-nya. Berbeda dengan course, di sini list lecture-nya itu dikirim dari luar, tidak dibuat sendiri di dalam konstruktor. Artinya kontrol data lebih fleksibel, tetapi juga harus hati-hati jika kena masalah jika listnya itu diubah dari luar. Baru di sini kalian bikin getter dan setting itu publish string get course code. Baru di sini publish void set course code string course code. Yang dimana itu semua atributnya itu mempunyai gettingnya itu mengambil nilai dan settingnya itu mengubah nilai. Berarti kelasnya ini multi table, datanya bisa diubah kita dibikin. Nah, di sini perbedaan dengan kelas course-nya itu yang dimana course-nya itu datanya tetap, settingnya itu tidak ada, lecture-nya itu ditambah satu per satu, fungsinya itu masih data. Sedangkan di course opening itu dia datanya dinamis, settingnya itu ada, lecture-nya itu langsung dari list, fungsinya itu transaksi atau pembukaan. Baru kesimpulan yang dari course opening ini, dia merepresentasikan jadwal pembukaan mata kuliah. Mengumumkan mata kuliah, tahun akademik, semester, dan dosen. Dan di sini bersifat fleksibel karena bisa diubah multi-table. Seperti ini saya akan menjelaskan pada environment Java. Nah, ini kita tetap menggunakan PES Academy model. Setelah itu kita bikin public class environment, yang dimana kelas ini menyimpan siapa mahasiswa, ID, mengambil mata kuliah, apa, code-nya, kapan, akademia, semester, baru nilai grade tambah remedial. Jadi ini ada relasi antara student dan course opening. Baru di sini ada paper string code, paper string ID, paper string academia, paper string semester, paper string grade itu non, paper string remedial grade, paper string pre-post grade, yang terakhir paper integral total. Yaitu penjelasannya itu kodenya itu kode mata kuliah, ID itu ID mahasiswa, akademi ya itu tahun akademik, semester itu semesternya berapa, grade-nya itu nilai utama, itu di dalam default, remedial grade-nya itu nilai setelah remedial, pre-post grade-nya itu menyimpan nilai sebelumnya, sebelum ditukar. Totalnya itu jumlah remedial atau percobaan kontra. Kalau di sini kalian bikin konstruktornya itu public enrollment, string code, string ID, string academia, string semester. Ini mana itu inisialisasinya itu paper grade itu di tanda petik. Dua, remedial grade itu 0, totalnya itu 0. Artinya belum ada remedial, belum ada nilai sebelumnya, konten itu masih 0. Kalau di sini kalian bikin get dan setting itu get code, get ID, get academic, get semester, get grade, get remedial grade, baru yang kini set remedial grade. Ini memungkinkan data diakses dan diubah. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Di publik, dan di sini langsung kayak menjelaskan metode pentingnya. Pertama, public void set totalnya itu this total plus 1, menambah jumlah remedial. Lebih tepatnya itu namanya incremental total. Kalau di sini
public void swap grade, string temporal grade, get paper grade sama dengan temporal, yang mana fungsinya itu menukar nilai sekarang dengan nilai sebelumnya. Misalnya dipakai saat mahasiswa remedial, nilai lama disimpan lalu ditukar. Lalu di sini ada before grade-nya itu menyimpan nilai sebelum diubah. Lalu di sini saya bikin toString. Yaitu di bagian override public string toString yaitu code ID tambah academic tambah semester tambah grade tambah remedial grade tambah paper grade. Maka nanti outputnya itu kode ID tahun semester nilai remedial dan pre-post. Baik, ini kayak bikin remedial toString itu yaitu code ID academic year semester remedial grade paper grade dan total. Ini mana itu perbedaannya dari yang tadi itu dia fokusnya ke nilai remedial, menambahkan jumlah percobaan totalnya itu. Nah, sini logikanya itu dia mahasiswa ambil mata kuliah dapat nilai awal grade-nya itu jika remedial menyimpan nilai lama baru mengisi remedial grade menambahkan total. Biasanya pakai swap grade kalau perlu. Nah, ini hubungannya dengan kelas sebelumnya itu artinya itu cost-nya. Di dalam cost itu data tetap, cost opening itu yang tadi saya kirakan itu jadwal pembukaan. Di end domain ini masih bisa mengambil dan mendapatkan nilai. Berarti ini sudah seperti sistem akademik yang sebenarnya. Nah, di kelas end domain ini dijelaskan menyimpan data pengambilan data mata kuliah oleh mahasiswa, mengelola nilai, ditambahkan remedial, sudah cukup kompleks dan realistis, mendukung fitur penting, yaitu riwayat nilai dan percobaan. Yang kami kembalikan pada lektur, yang mana itu tetap kita bikin page academic model, sini kita bikin publikasi lekturnya itu, yang mana kelas ini berfungsi untuk menyimpan informasi identitas dosen seperti ID dosen, nama, inisial, email, program studi. Ini adalah entiti dasar atau master data dalam sistem. Di sini saya membuat atributnya itu private string ID, name, inisial, email, studi program. Yang mana ID-nya itu NEID atau ID dosen, nama lengkap dosen, baru singkatan nama si mahasiswa, baru email dosen, baru program studi. Saya bikin konstruktornya itu public vector string ID, name, string initial, email, studi program. Berarti digunakan untuk membuat objek vektor. Berarti cuma atributnya itu langsung diisi saat objek dibuat. Di mana itu di sini disk ID, initial, email, studi program name. Baru kita bikin getter dan setting itu public. Di dalam ini ada public string ID, baru public string get name, public string get initial, baru public string get email. Baru setting itu public void set public void set ID, public void set name, public void initial, public void set email, dan terakhir public void set to the program. Artinya itu kelas ini sudah multi-table, data bisa diubah kapan saja. Baru yang terakhir kali bikin override public string to string yaitu ID tambah name tambah initial tambah email tambah studi program. Berarti dia mengeluarkan outputnya itu ID, nama, inisial, email, body. Berarti kalau kita gambarkan kelas yang tadi saya jelaskan dari lektur, course opening, dan endowment itu. Jadi si lektur ini dipakai di course,
daftar dosen pengampu, dan course opening, dosen yang mengajar di semester tertentu. Maka saya menambahkan lekturnya itu di dalam partikel ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada student Java, di mana itu tetap kita bikin page academy model, bahwa di sini kita bikin publish class student, di mana kelas ini menyimpan data dasar mahasiswa, yaitu identitas angkatan program studi. Ini adalah entiti utama, sama seperti lektur dan course. Kalau di sini kalian bikin atributnya itu people string ID, name, year, today program. Berarti ID itu name mahasiswa, name itu nama mahasiswa, year itu tahun masuk. Baru studi program itu jurusan per prodi atau prodi. Konstruktornya itu publish student, string ID, string name, string year, string studi program. Yang mana digunakan untuk membuat objek student. Semua data langsung diisi saat objek dibikin. Oke, di sini kita bikin getter dan setting itu, yang mana itu get ID, get name, get year, get studio program. Baru setting itu set ID, set name, set year, set studio program. Artinya data mahasiswa bisa diubah menjadi multi-table. Baru di sini kami bikin override publish string to string, return ID, name, year, studio program. Di mana itu format opening itu name, nama, tahun, prodi. Nah, di sini sudah kalian menjalankan semua modelnya, jadi intinya itu di dalam student itu siapa yang belajar, tadi di enrollment itu dia mengambil mata kuliah apa, course opening itu kelas yang tersedia, course-nya itu mata kuliah, lekturnya itu dosen. Nah, ini kesimpulan dari kelas student itu menyimpan data mahasiswa terhubung dengan key enrollment, melengkapi keseluruhan sistem akademik yang saya bikin. Nah, di sini kalian langsung menjalankan pada driver 1 yang saya bikin. Di sini saya bikin dalam publik, dalam tetap page academy driver. Jadi itu kayak mengimport modelnya itu dari course opening, enrollment, lecture student. Mau mengimport Java utilnya itu list, comparator, hashmap, hashset, listmap, scanner, set, dan collector. Kalau kita saya bikin public class dari shooting itu, ini adalah entity point program. Tempat membaca inputan, memproses komen, dan menampilkan output. Struktur data yang dipakai yaitu list course, list student, list enrollment, list string, list lecture, list course opening, dan map string. Yang dimana tuh list itu menyimpan banyak data, map itu menyimpan pasangan ID ke email. Ini seperti database sederhana di memori. Kalau kita bikin input sistem itu do string input scanner nestlin, if input equals guys kurang kebanyakan 3, baru break. Break itu input list add input while to. Berarti program membaca input sampai program itu berhenti. Baru di sini kalian bikin command handlernya itu switch case-nya itu switch command 0. Ini adalah inti logik program yang saya bikin. Baru di sini kalian bikin ada case lecture add, yang berarti menambahkan dosen, baru mencek duplikasi, baru menyimpan email di map. Ini buat ada di sini kayak bikin
komen 4 dengan Bapak buat di sini kayak bikin komen 1 sampai komen 5 dan di sini dalam bentuk add itu maka langsung ke menyimpan email pengajar itu ke lektur email put komen 1 dan sampai 5. Kalau di sini kayak bikin course add-nya itu menambahkan mata kuliah tidak boleh duplikat. Kalau di sini kayak bikin case student add-nya itu menambahkan mahasiswa baru mencek ID duplikat. Kalau di sini ada endowment add-nya itu. Nah, di sini endowment add-nya itu kayak bikin if endowment constants endowment. Bahwa di sini ada cache endowment gate itu mencari endowment, men-set nilai. Bahwa di sini kayak bikin student ditanya itu, berarti dia menambahkan fitur IPK otomatis. Jadi dia menampilkan ID, name, year, body, GPA, dan total SKS. Bahwa di sini kayak bikin course opennya itu, dia membuka kelas, membuka course dengan lekturnya itu. Bahwa di sini kayak bikin course history-nya itu menampilkan riwayat pembukaan mata kuliah. Yang dimana shortingnya itu out ke genap. Berarti outputnya itu kode, nama, SKS, spacing, tahun, semester, dan lektur. Berarti di sini menampilkan daftar mahasiswa dan nilai. Di sini kayak bikin endowment remedial. Yang dimana itu ini adalah bagian paling advance di code yang saya bikin. Setelah cuma komen, berarti dia masuk ke for lecture, for course, for student, for endowment, menampilkan semua data. Di sini kayak menunjukkan method helping itu pertama itu duplicate hacker, yang mana itu is duplicate course, is duplicate student, is duplicate lecture. Yang pertama itu find endowment itu dia mencari endowment itu berdasarkan code student, year, dan semester. Dan ini bagian paling penting di dalam course function. Di sini ada GPA. GPA kalau tahu tuh yang dimana itu dia mengambil nilai terbaru, baru konversi ke angka, baru menghitung total score dibagi total kredit. Nah, di sini ada total SKS. Di dalam kalkulat total kreditnya itu, dia menghindari double cost memakai set. Di sini ada convert grade to cost, yang mana itu menampilkan nilai A, AB, B, BC, C, D, dengan E. Berarti di sini sudah kayak bikin secara lengkap programnya itu sudah posting, ada comment pass, ada GPR calculation, ada remedial system, ada sorting dan filtering, dan ada struktur OOP konsisten. Buat kesimpulannya ini, program yang saya bikin sudah level mini project, bukan lagi latihan dasar, sudah mendekati sistem akademik kerjaan nyata. Dan di sini kayak memakai chatbot yang diberikan oleh TM. Dan di sini saya akan menerangkan kode yang saya bikin pada T07.
Nah, di sini output dan input output yang diberikan di terminal dengan yang visual sesuai yang diminta di soal. Nah, di dalam penugasan ini, solusi yang saya dapatkan itu, saya membangun sistem ini menggunakan pendekatan OOP dengan membagi sistem ke dalam beberapa kelas utama, yaitu kelas student. Kelas ini digunakan untuk merepresentasikan data mahasiswa yang berisi ID, nama, tahun masuk, dan program studi. Saya menggunakan atribut principal dan menggunakan getter setter untuk menerapkan encapsulation sehingga data tidak bisa diakses langsung dari luar. Alasannya itu memisahkan data mahasiswa dari logika lain dan memudahkan pengelolaan dan pengembangan. Kalau ada saya bikin kelas lekturnya itu, dia menyimpan data dosen seperti ID, nama, inisial, email, dan program studi. Kelas ini digunakan oleh course dan course opening. Alasannya itu supaya dosen bisa mengajar banyak mata kuliah dan relasi ini perlu direpresentasikan secara fleksibel. Bahwa di sini kayak bikin kelas course-nya itu, kelas ini berisi kode mata kuliah, nama, SKS, passing grade, dan list dosen. Saya menggunakan list lektur untuk mendukung relasi meeting to meeting. Alasannya itu, satu mata kuliah bisa diajar oleh lebih dari satu dosen. Struktur ini fleksibel untuk pengembangan. Kelas di sini kayak bikin kelas course opening, yang dimana itu kelas ini merepresentasikan pembukaan mata kuliah pada tahun akademik, semester tertentu, dan dosen pengajar. Alasannya itu mata kuliah bisa diubah berkali-kali, boleh memisahkan data tetap, course, dan data dinamis di course opening. Kalau di sini saya bikin kelas enrollment itu artinya inti dari sistemnya itu, yang dimana menyimpan mahasiswa mengambil mata kuliah apa, tahun dan semesternya itu, nilai remedial, riwayat nilai sebelumnya, jumlah percobaan. Fiturnya penting dalam spread grade, yaitu menukar nilai lama dan baru, tracking remedial. Alasannya itu, sistem akademik harus menyimpan histori nilai. Mendukung kasus nyata seperti remedial. Nah, di sini kami bikin kelas dari kelas satunya itu, ini adalah controller utama yang membaca input, memproses komen, menyimpan data, menampilkan output. Saya menggunakan list untuk menyimpan data, map untuk mapping email dosen, switch cache untuk comment handler. Alasannya itu struktur sederhana dan mudah dipahami, cocok untuk sistem berbasis GLE. Buat di sini kalian akan menjalankan alur program yang saya bikin. Yang pertama itu program membaca input sampai program yang berhenti. Setiap input dipisahkan dengan tanda paragraf. Program komen diproses menggunakan switch cache. Lalu menyimpan data dalam list, output ditampilkan sebagai komen. Demonstrasi program itu kalian melakukan beberapa skenario. Menambahkan data, vektor, course, student. Membuka kelas. Mahasiswa melakukan enrollment. Memberikan nilai dari awal dengan nilai remedial. Menampilkan student details. Menampilkan GPA dan total SKS. Course history yaitu menampilkan riwayat kelas dengan mahasiswa. Baru menghitung GPA. Nah, di sini saya akan menunjukkan lead up custom yang saya bikin. Yang mana itu sini centang, berarti 5 kali centang, nilai yang sempurna yaitu 5/5. Itu kendala yang saya hadapi itu, saya menghadapi beberapa kendala yaitu membuat relasi antar kelas. Jadi sulit menghubungkan course-nya itu, course opening dengan enrollment itu gimana. Mau membuat logika remedial.
menentukan kapan nilai ditukar, menyimpan nilai sebelumnya. Yang ketiga, menghitung GPA itu harus memastikan hanya nilai akhir yang terhitung. Yang keempat, membuat validasi data, menghindari duplikat, menghindari nol. Yang terakhir itu membuat passing inputannya itu. Yang dimana itu format comment berbasis string cukup rawan errornya. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Jika ada tutur kesilapan dalam penjelasan maupun pembuatan kode yang saya bikin, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih Pak.